Katekismus Dasar Katolik oleh Father William Moss. Part 2 tentang Abraham Bapa semua orang percaya. Abram, yang kemudian disebut Abraham, berasal dari Ur, dekat ujung utara Teluk Persia. Ayahnya adalah Terah, yang memindahkan keluarganya ke utara, ke Haran, seperti yang ada tertulis dalam Kejadian 11 ayat 25-31. Kapan para leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub hidup? Perkiraan yang terpelajar berasal dari sekitar tahun 2000 hingga 1700 sebelum Masehi. Ketika Abram berumur 75 tahun, Tuhan menyuruhnya untuk pindah ke Kanaan. Kemudian ia melakukan hal itu dengan istrinya, Sarai, yang adalah keponakannya Lot, dan para pengikut mereka, seperti yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 4. Dan dalam Kejadian pasal 15, kita membaca bahwa Tuhan berjanji kepada Abram bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Dan Abraham pun percaya kepada Tuhan. Iman membuat Abram menjadi orang benar. Ia menjadi benar di hadapan Allah. Ia menerima apa yang kita sebut kasih karunia, pengudusan. Santo Paulus dalam Galatia 3 ayat 6-9 dan seluruh pasal 4 dalam Roma berkata bahwa kita menjadi anak-anak Abraham dengan meniru imannya, dan dengan cara itu kita juga dibenarkan. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud oleh Santo Paulus dengan iman. Secara singkat, iman mencakup keyakinan terhadap apa yang diajarkan Allah, keyakinan terhadap janji-janjinya, ketaatan pada perintah-perintah Allah dan kasih. Namun, Santo Paulus menekankan bahwa Abraham mendapat pembenaran ini bahkan sebelum Allah memerintahkan dia untuk disunat, karena Allah baru memerintahkan hal itu di kemudian hari, seperti dalam pasal 17 dalam kitab Kejadian. Di dalam pasal tersebut, kita membaca bahwa Tuhan mengubah nama Abraham dari Abram dan mengubah nama istrinya menjadi Sarah. Hal ini terjadi ketika Abraham berusia 99 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Dia, Sarah, adalah seorang yang mandul, tidak dapat mempunyai anak sepanjang hidupnya. Namun Tuhan berjanji bahwa pada tahun depan, ia, Sarah, akan mempunyai seorang putra, Ishak, dan melalui dia, Abraham akan menjadi bapak banyak bangsa. Dan beberapa waktu kemudian, ketika Ishak masih kecil, Tuhan memerintahkan Abraham seperti dalam kitab Kejadian pasal 22, yang memintanya untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban di gunung tertentu. Namun Abraham tidak ragu-ragu, meskipun hal ini sepertinya bertentangan dengan janji bahwa banyak bangsa akan datang darinya melalui Ishak. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya, dan hampirlah waktu saat ia akan membunuh Ishak. Dan ketika itu, ada malaikat yang menyuruhnya untuk berhenti. Lalu kemudian ia mempersembahkan seekor domba jantan yang tersangkut di semak-semak sebagai ganti atas putranya. Ini adalah iman yang luar biasa, yang bertahan bahkan ketika hal itu tampak mustahil untuk dipercaya. Dan menjelang akhir hidupnya, Abraham mengatur agar Ishak menikah dengan salah satu kerabatnya, yaitu Ribka, seperti yang tertulis dalam Kejadian 24. Kemudian Abraham mewariskan seluruh harta miliknya kepada Ishak.
Dan ia, Abraham, meninggal pada usia 175 tahun, seperti dalam Kejadian 25. Ishak mempunyai anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Dan Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel, yang menjadi nama seluruh bangsa Ibrani, seperti dalam Kejadian 32 ayat 29. Yakub, yaitu Israel, mempunyai 12 anak laki-laki, yang masing-masing adalah kepala salah satu dari 12 suku Israel. Salah satu kisah yang paling indah dan mengharukan dalam kitab suci adalah kisah Yusuf, anak tertua dari putra Yakub yang berasal dari Rahel. Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya. Jadi, saudara-saudaranya menjadi iri terhadapnya, dan kemudian penjual dia sebagai budak ke Mesir. Di sana, ia dimasukkan ke dalam penjara karena menolak rayuan istri pemiliknya. Karena istri pemiliknya itu menuduhnya melakukan hal yang sama yang telah ditolaknya. Kemudian, di dalam penjara, ia mampu menafsirkan mimpi dari 2 orang mantan hamba Firaun, di mana yang satu dieksekusi, yang lain dikembalikan ke posisi semula. Kemudian, orang yang dipulihkan melupakan Yusuf, sampai rajanya sendiri mengalami mimpi yang aneh. Maka, mereka memanggil Yusuf untuk menanyakan apa arti mimpi itu. Hingga Yusuf mengartikan mimpi itu. Katanya, mimpi itu berarti 7 tahun panen besar akan datang, dan kemudian 7 tahun kelaparan. Lalu ia berkata kepada mereka untuk menghemat gandum di 7 tahun saat kaya. Kemudian Firaun mengangkatnya menjadi wasir, yaitu orang kedua di Mesir. Ketika kelaparan datang, ayah Yusuf yang sudah lanjut usia harus mengirim saudara-saudaranya ke Mesir untuk mencari gandum. Mereka tidak lagi mengenali Yusuf yang berpakaian seperti wasir yang berkuasa. Kemudian ia pun menguji mereka, saudara-saudaranya itu. Namun akhirnya, dalam adegan yang paling dramatis, dia berkata, "Saya Yusuf saudaramu." Nah, bisakah kita bayangkan raut wajah mereka? Kemudian Firaun mengundang Yakub dan seluruh sukunya untuk pindah ke Mesir, ke Goshen. Selanjutnya, Yakub meminta untuk dikuburkan di Kanaan bersama Abraham dan Ishak. Dan Yusuf melakukan apa yang diminta oleh ayahnya Yakub. Sebelum meninggal, Yakub memberikan berkat kepada masing-masing putranya dan meramalkan tentang Yehuda, seperti yang ada dalam Kejadian 49 ayat 10 yang berbunyi, "Tongkat kerajaan tidak akan lepas dari Yehuda, atau tongkat penguasa dari antara kedua kakinya, sampai Silo datang." Silo berarti Mesias yang akan diutus. Dan nubuatan ini digenapi secara dramatis, karena selalu ada semacam penguasa dari suku Yehuda sampai tahun 41 sebelum Masehi. Ketika Roma menempatkan Herodes atas mereka, Herodes seharusnya menganut agama Yahudi, tapi bukan dari suku Yehuda. Sebab sejak lahir, dia setengah Arab dan setengah Idumean. Demikian Katekismus Dasar Katolik oleh mendiang Father William Moss. Ia adalah seorang profesor di Loras College di Dubuque, Iowa, Amerika Serikat. Ia adalah seorang teolog yang diakui di seluruh dunia dan pakar kitab suci Katolik yang terkemuka di zaman kita. Karir mengajarnya yang panjang, yang berlangsung lebih dari 50 tahun, ditandai dengan kesetiaannya yang teguh terhadap magisterium gereja, kecemerlangan teologis,
dan kemampuannya berkomunikasi dengan jelas kepada orang awam maupun profesional. Dia telah menerbitkan 12 buku dan sejumlah artikel dengan berbagai topik, mulai dari studi Alkitabiah, Mariologi, hingga tata bahasa Latin. Dan sampai jumpa lagi di part 3. Buat kamu semua, disarankan untuk mendengarkan berurutan ya. Silakan dengar di playlist Father William Moss yang sudah disediakan. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.